Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Sekarang kita lagi di Museum MRI FKUI. Mau tahu kegiatan kita di sini ngapain aja? Check it out. Pertama, kita dijelasin tentang pewarisan sifat dan DNA nih sama kakaknya. Kemudian kulit itu bisa dideteksi, bisa di analisis gitu dari DNA similar. Setelah itu, kita diajak nonton film dokumenter yang terkait dengan awal mula berdirinya kedokteran di Indonesia. Pemicu awal dari munculnya dokter di Indonesia adalah wabah cacar yang menyerang warga pada tahun 1846 di Jawa Tengah. Wabah tersebut disebabkan oleh pencemaran lingkungan, kesehatan lingkungan yang buruk, serta kebiasaan warga yang buruk. Jawa School ya tadi ya, melihat juga cuplikan di film dokumenter yang sudah kita tonton tadi. Dr. William Bush ini merupakan Menteri Kesehatan Masyarakat pada saat itu. Beliaulah yang menyarankan untuk mendirikan sekolah kedokteran pada masa itu, dikarenakan wabah yang menyerang pribumi khususnya wabah cacar. Adapun direktur pertama dari Dr. Jawa School yang bernama Dr. Hermanus Frederick Roll. Sebagai direktur pertama Sekolah Dokter Jawa School, Dr. Roll berusaha keras untuk dapat memperbaiki kualitas dan kuantitas dokter yang baru lulus. Dr. Roll juga dikenal sebagai pribadi yang disiplin dan tegas, namun dihormati. Dr. Roll meninggal pada tanggal 20 September 1935 di Batavia. Ini kita lagi dijelasin tentang sejarah berdirinya gedung ini. Jika dilihat dari atas, gedung ini berbentuk menyerupai huruf H dan salah satu cagar budaya yang dilindungi oleh pemerintah, sehingga tidak diperbolehkan untuk diubah bentuknya maupun arsitekturnya. Berikut merupakan buku yang berisi tentang data pasien yang masih ditulis dengan tulisan tangan. Karena bertemu dengan sel telur. Setelah itu membelah lagi menjadi perkembangan zigot 2 sel ya. Setelah itu berkembang lagi menjadi zigot 4 sel dan 8. Ya, jadi ada 2, 4 dan 8. Setelah itu baru menjadi morula ya. Yang pertama ada lapisan ekstoderm, terus lapisan terus iya, masing-masing lapisan ini adalah yang membentuk organ-organ yang ada di dalam kita. Iya. Berikut merupakan organ kelamin pada wanita yang terdiri dari vulva, vagina, ovarium, uterus, dan tuba falopi. Nah, distribusi sama kehidupan inilah sang ibu mengawali dan memenuhi nutrisinya untuk dirinya dan untuk sang bayi gitu. Wajib ya setelah bayi baru lahir selama 24 jam itu wajib diberikan imunisasi program gitu. Kalau yang imunisasi pilihan itu bisa menyusul dan itu boleh diberikan atau tidak tergantung dari kedua orang tuanya. Ini embernya ya, misalkan ya ini bebannya. Jangan langsung diangkat seperti ini gitu. Mulai dari menunduk terus langsung diangkat. Tetapi teman-teman wajib untuk jongkok terlebih dahulu. Gini ya, baru diangkat agar tidak terjadinya patah tulang belakang. Jangan masih menunduk seperti ini langsung mengangkat. Nah, ini yang terjadinya peradangan atau bisa terjadi patah tulang di bagian. Berikut merupakan contoh kanker payudara. Jika dibandingkan dengan kedua payudara, terlihat jelas perbedaan yang terjadi ketika payudara mengalami kanker, yaitu kulitnya yang menyerupai kulit jeruk serta terdapat benjolan di bagian atasnya. Pada saat teman-teman BAB, mungkin ini tertekan ya pembuluh darahnya ini yang menyebabkan ambeien dan mengeluarkan BAB dengan darah gitu. Nah
Nah disinilah mungkin kalau yang sehat itu tidak ada penggumpalan di sebelah sininya teman-teman. Inilah yang menyebabkan BAB sakit ya atau Di ruangan ini, kami tidak diperkenankan untuk mendokumentasikan apa yang ada di dalam ruang tersebut sebagai bentuk penghormatan terhadap para pendonor. Di sini kita diajak berkeliling ruangan khusus yang dijelaskan oleh Kak Tio. Kita bisa melihat tulang-tulang dan juga organ dari kepala hingga ke ujung kaki. Kita juga bisa melihat berbagai macam kadaver organ dengan berbagai macam keadaan, baik dari yang normal hingga yang memiliki kelainan pada organ tersebut. Pertama-tama, Kak Tio ngasih kita penjelasan dulu nih tentang bayi yang normal yang berada dalam kandungan sampai bayi yang memiliki kelainan, yaitu bayi yang tumbuh di luar rahim. Hal tersebut disebabkan oleh kerusakan pada tuba Fallopy atau disebut juga sebagai kehamilan etopik. Adapun jenis kelainan yang terjadi pada bayi yaitu sirenomelia atau kaki yang menyatu seperti putri duyung, bibir sumbing yaitu kelainan yang ditandai dengan adanya celah pada bibir, anencefali yaitu bayi terlahir tanpa sebagian otak dan tengkoraknya, hidrosefalus yaitu penumpukan cairan di rongga otak, dan lain-lain. Selanjutnya, kita melihat bagian-bagian dan fungsi otak serta berbagai macam kelainan pada otak. Otak terdiri dari 4 bagian, yaitu otak besar atau cerebrum, otak kecil atau cerebellum, batang otak, dan diencephalon. Kita di sini jadi tahu nih kalau otak itu sel regenerasinya sedikit, makanya kita harus hati-hati untuk menjaga bagian kepala kita dengan baik. Karena kalau terjadi masalah pada otak, penyembuhannya membutuhkan waktu yang lama. Otak kecil juga memiliki struktur unik yang dikenal sebagai pohon kehidupan atau arbor vitae. Nama bangunan ini diberikan karena tampilannya menyerupai dahan pohon. Pohon kehidupan otak kecil terdiri dari materi putih yang membentuk banyak serat yang diarahkan ke berbagai bagian otak. Selanjutnya kita dijelaskan tentang pembuluh darah nih guys. Kita mempunyai 2 pembuluh darah, yaitu arteri dan vena. Tiap pembuluh darah memiliki jenis yang berbeda-beda. Arteri membawa darah kaya akan oksigen dari jantung ke seluruh tubuh, dan vena membawa darah kaya akan CO2 dari jantung ke seluruh tubuh. Kebalikan dari arteri dan vena biasa, yaitu arteri pulmonalis membawa darah kaya akan CO2 dari jantung ke paru-paru, dan vena pulmonalis membawa darah kaya akan oksigen dari paru-paru kembali ke jantung. Selain itu, kita juga dijelasin mengenai lambung dan usus nih teman-teman. Kedua organ ini yang berperan penting dalam sistem pencernaan kita. Lambung yang berfungsi untuk menampung makanan dan minuman, mengolah dan mendorong makanan ke usus yang nantinya makanan dan minuman tersebut diserap nutrisinya dan dilanjutkan berbagai proses pencernaan lainnya. Nah, ada satu fun fact, kalau ternyata lambung dan usus kita akan membentuk lipatan dan melebar pada saat kita kenyang juga saat penyerapan makanan. Wow, bisa gitu ya. Lalu, kita juga dijelasin mengenai organ ginjal, jantung, tendon, dan ligamen. Ginjal berfungsi untuk menyaring racun yang berada di dalam tubuh kita, makanya ginjal suka banget sama air putih, karena air putih mudah disaring. Nah, seperti yang kita ketahui, jantung berfungsi untuk memompa darah yang mengandung oksigen ke seluruh tubuh. Karena itu, orang-orang bisa terkena serangan jantung karena pada bagian pembuluh darahnya tersumbat. Next nih, ada tendon dan ligamen. Orang-orang yang sering olahraga pasti nggak asing nih sama kedua jaringan ini. Tendon merupakan jaringan penghubung antara otot dan tulang, sedangkan ligamen merupakan jaringan penghubung antar tulang. Cedera pada kedua jaringan ini sering dialami oleh orang yang sering berolahraga dan tidak jarang pula berakibat fatal bagi orang tersebut. Jadi gimana nih Sar? Kemarin seru gak pas di Museum Memori FKUI? Seru banget sih, mana tempatnya luas banget kan, cuman sayangnya waktunya kayak dikit, jadi nggak terlalu banyak explore. Cuman pengetahuan yang didapat banyak banget sih. Ya, mulai dari sejarah awal bangunan itu gimana, terus juga kedokteran muncul di Indonesia kayak gimana, sama kadaver-kadaver organ yang bisa kita lihat secara detail banget juga. Pokoknya penjelasannya udah oke banget sih dari kakak-kakaknya. Kita juga dapat banyak fun fact baru ya. Iya benar. Jadi buat kalian yang lagi mempelajari anatomi tulang manusia bisa langsung mengunjungi Museum Imeri FKUI.